Beberapa orang datang hanya sebentar, tapi cukup meninggalkan jejak yang tak pernah hilang. Setiap kejadian pasti memberi kenangan, entah itu kebetulan atau takdir yang ditentukan. Dan dari situlah alur film berjudul Minions and More tahun 2022 ini ada. Sebuah rangkuman peristiwa yang memberitahu arti dari kebaikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah agar hidup lebih berwarna. Yuk, siapin cemilan, sendrakan punggung, dan selamat menonton. Waspadalah, karena ini akan liar sampai modiar. Di awal kisah, kita diperlihatkan nih dengan sosok Stuart yang bersemangat memulai harinya. Di balik jendela rumah, ia melihat tetangga sedang jalan-jalan dengan peliharaannya. Hal itu membuat Stuart iri dan ingin punya juga. Tapi saat mencoba menjadikan Kyle sebagai pupinya, ia malah ditolak dan langsung membuatnya kesal. Kyle, lo cariño masalah puppy? Sebagai minion yang pantang menyerah, Stuart berusaha mencari hewan lain di luar, namun tetap saja mendapat penolakan. Katanya, ya mikirlah, mana mungkin punya majikan minion. Tiba-tiba muncul sosok pesawat alien yang menarik perhatiannya. Stuart yang sudah kesenangan langsung menjadikan alien itu sebagai peliharaannya, atau kita sebut saja sebagai pupi. Hari-hari Stuart jadi lebih bahagia nih karena ada pupi di sampingnya. Meski majikan minions keheranan melihat tingkah Stuart, ia tak peduli dan memilih menghabiskan waktu sepanjang hari dengan peliharaan barunya. Ketika mencoba memberikan pupi cemilan, secara ajaib pupi mengubahnya jadi jumbo. Hal itu membuat saudaranya tertarik dan berbondong-bondong meminta bantuannya mengubah segala sesuatu menjadi jumbo, termasuk pisang. Hahaha. Malam harinya, Pupi tiba-tiba membuat onar dengan merusak TV hingga membuat majikan marah. Akibatnya, dua sosok ini diusir keluar. Tapi, Stuart tak habisan akal. Ia mengajak Pupi melihat bintang di langit yang begitu indah malam itu. Siapa sangka, Pupi malah terlihat sedih karena rindu akan keluarga. Stuart yang melihatnya ikut prihatin dan berinisiatif mengirim email ke angkasa bahwa mencari keluarga Pupi seperti orang hilang aja, WKWKWK. Pagi harinya, Pupi terlihat lemas dan seolah mogok makan. Tapi ketika melihat kejutan yang diberikan Stuart, ia sangat senang. Ternyata keluarganya berhasil menerima pesan email yang dikirim dan langsung datang ke bumi untuk menjemput Pupi. Meski senang, Stuart sebenarnya sedih nih, karena dirinya akan kesepian jika ditinggal Pupi. Siapa sangka, Pupi memberikan hadiah kumbang merah jumbo agar Stuart tak kesepian ketika ditinggal dirinya. Dan benar saja, Stuart sangat kegirangan. Kisah selanjutnya terlihat trio minions yaitu Kevin, Stuart, dan Bob yang sedang kedinginan. Ternyata mereka terjebak dalam hiasan bola salju yang entah bagaimana bisa masuk ke dalamnya. Diketahui tuan itu sedang sakit dan hal itu membuat seekor anjing The Green sedih. Lantas ia bergegas keluar rumah untuk mencari teh agar dapat menghangatkannya. Perjuangannya begitu sulit karena ditolak oleh pemilik toko karena ia merupakan seekor hewan. Tapi anjing itu tak menyerah dan berhasil menyusup masuk mengambil teh yang tersedia. Pemilik toko yang memergokinya seketika marah. Untungnya anjing itu berhasil selamat dan membayar sekaleng teh sesuai dengan harganya. Tuannya begitu senang karena anjingnya rela berkorban demi kesehatannya. Kisah seru lainnya begitu menarik ketika para minions yang ingin menjadi anggota pramuka setelah kagum melihat rencana yang dimiliki Agnes. Mereka tergabung dalam Minion Scout yang dibina langsung oleh pria yang galak.
Bisa dibilang, Minions ini menjadi anggota yang paling kacau karena gagal menjalankan tugasnya. Mulai dari membuat tenda, menyalakan api dengan kayu, bahkan lebih parahnya lagi, Minions salah memilih buah yang mengakibatkan mereka mabuk setelah makan buah beracun. What you got? Alright, here we go. Give me that tadpole. Huh, yeah, cut. Blah! Blah! Namun di tengah kekacauan yang ada, Minions tak menyerah dan berusaha semaksimal mungkin. Hingga pada akhirnya, pembina yang galak itu menyerah dan membuat Minions kecewa. Ketika laporan terhadap Agnes, ternyata Minions mendapat kejutan. Masing-masing dari mereka mendapat rencana khusus atas apresiasi kerja kerasnya. Minions begitu bangga dan memamerkan kepada saudaranya. Dan puncaknya, pembina dibuat pusing karena Minions mengajak keluarga besarnya agar memperoleh rencana serupa. Suatu hari, seekor hamster yang cerdik sedang menyelinap di loteng untuk menyaksikan TV secara nyata, di mana isinya tentang kehidupan tiap keluarga dalam satu gedung apartemen. Mulai dari kehidupan pasutri yang sedang bertengkar, keabsurdan obrolan pria dewasa, kegiatan ibu-ibu masak, hingga yang paling seru, menyaksikan anak-anak bermain perang-perangan. Baby, I promise you, she meant nothing. Hello. Great. You shall not pass. Tapi satu peristiwa mengalihkan perhatiannya ketika seorang suami mencoba meracuni istrinya dengan segelas kopi. Bagaimana hamster itu bisa tahu, Bang, kalau itu beracun? Nah, itu terjadi saat hamster melihat kecoak yang langsung keracunan setelah minum terkesan kopi. Hamster yang geram tak bisa diam saja, sehingga menjebak suami itu agar ketahuan oleh istrinya. Istrinya sangat kecewa saat tahu sang suami berniat jahat. Suami yang tahu itu ulah hamster segera mengejarnya, tapi usahanya sia-sia karena hamster begitu cerdik hingga mampu menjebak sang suami keluar dari gedung apartemen dengan cara yang tidak mengenakan. Hahaha. You shall not pass. Right, pal. Move it along. Kisah selanjutnya begitu menginspirasi ketika Agnes yang sedang bermain sepeda dengan teman-temannya malah terjatuh dari sepeda setelah gagal mengejar tukang es krim. Kevin, Bob, dan Stuart yang melihatnya begitu kesal dan menyalahkan sepedanya seperti pacar saja. Tapi Stuart punya rencana lain. Ia ingin mengubah sepeda itu menjadi sepeda ajaib. Pembagian tugas pun dilakukan. Bob melatih Agnes agar kuat, sementara Kevin dan Stuart membuat sepedanya. Hingga akhirnya terciptalah sepeda super yang membuat Agnes sangat senang. Let's do this. I'm getting a double now. Sejak hari itu, Agnes bermain dengan teman-temannya dengan sepeda super barunya. Tiba-tiba terjadi perampokan besar yang mencuri emas sekaligus mobil di es krim untuk kabur. Agnes yang geram segera menyalakan mode turbo agar bisa mengejar pencuri itu. Tujuannya cuma satu, tak ingin gagal lagi makan es krim untuk kedua kalinya. Pencuri yang kelabakan melaju secepat mungkin, tapi itu bukan masalah besar bagi Agnes yang mampu bergerak secepat cahaya. Sehingga akhirnya pencuri yang kurang fokus tertabrak sepeda Agnes hingga mobilnya meledak dan tertangkap polisi. Berita itu langsung viral di koran nasional dan sebagai imbalan Agnes mendapatkan es krimnya sementara trio Minions dapat emasnya. Namun ketika giliran trio Minions yang melakukan kesalahan, mereka dibuang ke benua Arktik untuk menjalani hukuman. Tapi karena tertahan kedinginan, bahkan membiru, Kevin, Stuart, dan Bob pergi melarikan diri menuju sebuah rumah yang tampak menyala. Ternyata itu adalah workshop elf, tempat bagi para kurcaci mempersiapkan hadiah Natal yang akan dibagikan oleh Santa Claus. Okay, everybody, time to start. Para dos, la alfa.
Bagi trio Minions, ini adalah taman hiburan, sehingga mereka menyusup dan menyamar menjadi bagian dari mereka. Awalnya semua berjalan normal dan mengajari trio Minions pada umumnya. Tapi karena terlalu bersemangat, trio Minions malah meremehkan segala ilmu yang diberikan. Untungnya, pelatih elf tetap sabar dan memindahkan trio Minions ke kandang rusa untuk mengikuti pelatihan khusus. All right, let's train you for something else. Lagi-lagi, Bob tergoda dengan anak rusa yang nakal dan malah membuka kandang hingga membuat para rusa berlari keluar. Pelatih F yang melihatnya lantas memarahi, tapi trio Minions yang terlanjur terjebak jeratan lampu Natal di rusa tak bisa berbuat banyak. Terlebih Santa akan segera datang dan tiba-tiba sambaran petir terdengar hingga membuat rusa itu kembali pada tempatnya. Kejadian yang tak disengaja itulah membuat pelatih F tak jadi memarahi karena trio Minions berhasil menata keperluan yang akan digunakan Santa Claus. Bagai tak suka mendapat pujian, trio Minions malah membuat kekacauan lagi dengan menerbangkan mobil hadiah Natal seolah menjadi Santa Claus. Dan itulah akhir dari rangkuman aksi seru Minions and More tahun 2022. Meski hanya berupa kumpulan film pendek, setiap kisahnya menghadirkan pesan sederhana namun menghangatkan. Persahabatan bisa muncul dari mana saja, semangat untuk membantu sering membawa kebaikan, dan bahkan tingkah konyol sekalipun dapat memberikan kebahagiaan bagi orang di sekitarnya. Dengan humor khas Minion yang absurd, film ini menegaskan bahwa keceriaan kecil dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi sumber tawa dan kebersamaan. Yuk, saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!